Saya akan kasih kamu 3 clue ya. 3 clue ini kamu renungkan baik-baik. Kamu renungkan, kamu resapi gitu ya. Dan pikirkan dengan baik. Di antara 3 hal ini, apakah ada salah satunya aja yang relate sama kamu? Yang relate sama kamu yang mana nanti kalau ada salah satu dari 3, itu akan bisa menjadi langkah awalmu untuk menentukan, oke, saya mau fokus di bidang ini. Saya mau coba bisnisin bidang ini. Saya mau bangun dari hal ini untuk membuat saya menjadi lebih sukses secara finansial. Coba ya, jadi karena gini, banyak orang bingung mulai dari mana. Pengen bisnis tapi takut, pengen bisnis tapi bingung mulai dari mana, pengen bisnis tapi nggak ngerti mau bisnis apa. Makanya saya akan kasih kamu 3 hal. Kalau satu dari 3 ini ada yang kamu, ya ini saya nih gitu ya. Ya udah, kamu mulai dari sana. Paling nggak ini bisa bagus untuk jadi start awal. Nah, apa aja 3 hal ini? Yang pertama, itu adalah sesuatu yang ada marketnya. Ada nggak sesuatu di dunia ini yang ada marketnya, lalu kemudian kamu ngerasa relate? Contoh, kenapa saya menulis buku 69 strategi marketing dan branding? Ada nggak barangnya di sini? Nggak ada ya? Nggak ada nih, dekat-dekat saya nggak ada barangnya. Oke. Kenapa saya nulis buku 69 strategi dan branding dan marketing? Karena saya melihat kebutuhan banyak pebisnis-pebisnis, terutama yang UMKM, yang baru pemula, itu adalah di penjualan. Menurut saya, itu adalah di penjualan. Maksudnya apa? Ada banyak banget orang di Indonesia ini, pengusaha-pengusaha yang pemula UMKM yang bisa membuat produk yang sebenarnya sangat berkualitas. Misalnya dari sisi F&B ya. Saya pernah makan burger yang jauh lebih enak daripada McDonald. Bukan pernah, sering malah. Jauh lebih enak daripada McDonald. Saya pernah makan ayam goreng buatan orang Indonesia yang jauh lebih enak, menurut saya at least ya, lebih enak daripada KFC. Kalau kopi yang lebih enak daripada Starbucks banyak. Tapi sekarang gini, seberapa banyak sih perusahaan-perusahaan yang UMKM ya, yang kemudian disetting lebih ramai daripada tiga brand tadi? Hampir nggak ada. Malah gini, malah ada sebuah tempat yang kemudian menurut saya menyedihkan ya. Ayam gorengnya enak, awalnya laku, tapi kemudian tutup karena ada KFC dan McDonald buka di dekat sana. Kan sedih banget gitu loh. Padahal lebih enak ayamnya. Nah, menurut saya ini adalah satu yang namanya marketing dan branding. Kita nggak usah deh mikirin, wah saya pengen lebih laku daripada KFC sedunia. Ya nggak usah deh mikirin kayak gitu. At least lebih ramai daripada cabang KFC di dekat kita aja. Nah udah gitu aja dulu. Nah, karena kebutuhan itu saya lihat sangat besar. Ini nggak cuma dari sisi F&B ya, dari banyak banget. Akhirnya ya udah, saya bikin aja buku itu. Karena saya lihat marketnya ada, kebutuhannya ada. Jadi ada satu market yang dibutuhkan, lalu kemudian saya bisa mengadres, saya bisa mengenali itu. Ya udah, saya mulai dari sana. Akhirnya saya bikinlah buku 69 strategi marketing dan branding, di mana di dalamnya juga ya ada tuh strateginya KFC gimana, McD gimana, Starbucks gimana, ya juga saya kasih gitu. Artinya apa ya, kan teman-teman yang baca, yang kemudian bisnisnya hamburger atau bisnisnya jualan kentang atau jualan ayam goreng atau jualan kopi, kan bisa tinggal ATM, amati tiru mentah-mentah kayak gitu aja. Bisa di ATP lah, amati tiru plak ketiplak gitu kan. Dan saya tulisin tuh di sana apa yang mereka lakukan. Lalu kemudian itu yang pertama, ada market yang kemudian kamu bisa kenalin, kamu bisa deliver sesuatu untuk melayani market itu. Ada nggak? Nah kalau ada, mulai dari sana. Yang kedua, misalnya kamu mikir gini, wah saya nggak ngerti market butuh apa. Wah saya bingung gimana caranya bikin market research. Ya udah. Yang kedua, ada nggak satu hal yang kamu jago gitu, yang sesuatu yang kamu kuasai sekali. Contoh,
Kamu jago main bola, kamu adalah pemain bola terjago di kecamatanmu misalnya. Saya nggak usah bilang kamu paling jago se Indonesia deh. Kamu pasti bukan atlet tim. Kamu kecil kemungkinan nonton video ini yang adalah atlet timnas gitu ya. Kecil kemungkinan. But it's okay. Kamu pemain bola paling jago sekecamatan. Atau enggak gini deh, kamu paling jago main bola se RW deh. Ada nggak kamu hal-hal kayak gitu? Kamu paling jago masak sekomplek perumahanmu misalnya. Ada nggak sesuatu yang kamu jago banget, yang kamu paling jago di lingkunganmu, kamu paling hebat di circlemu deh. Nggak usah bilang paling jago sepulau Jawa, nggak usah bilang paling jago seprovinsi DKI Jakarta, nggak usah. Ada nggak? Kalau ada, mulai bisnis dari sana. Mulai coba monetize apa yang kamu jago. Misalnya, kamu jago main bola. Apa yang bisa kamu monetize dari permainan sepak bola? Apa bisnis yang bisa kamu bangun dari permainan sepak bola? Misalnya gini, kamu bisa bikin satu YouTube channel, atau kamu bisa bikin satu media sosial, bisa bikin satu akun media sosial, misalnya TikTok, bikin IG gitu kan, yang bener-bener men-showcase, memperlihatkan kepiawaianmu mengolah si kulit bundar. Nah, kamu juggling misalnya, nendang free kick misalnya, dan di sana kamu akan mulai menarik orang-orang yang punya minat juga di sepak bola. Lalu kemudian apa yang bisa kamu tawarkan? Misalnya kamu bisa menawarkan online coaching untuk sepak bola. Kamu bisa menawarkan online course untuk sepak bola, gimana cara dribble bola, latihan apa yang harus dilakukan, apa aja makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi sebagai seorang pemain sepak bola, atau minimal mengulas pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi, atau melakukan melakukan preview terhadap pertandingan-pertandingan yang akan terjadi, atau membahas tentang transfer, atau ngebahas tentang peluang timnas Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia 2026, 2030 dan seterusnya. Jadi ada banyak banget sebetulnya bisnis yang bisa kamu lakukan di sana. Kamu juga bisa jadi affiliate marketing untuk apparel sepak bola, misalnya jersey bola lah, sepatu bola, atau malah bolanya sekalian. Atau kamu bisa buka lapangan futsal misalnya, lapangan sepak bola, atau apapun lah, mini soccer. Ada banyak banget peluang bisnis di sana kalau kamu udah jago di bidangnya. Kamu bisa banyak yang bisa kamu bisnisin. Karena orang akan lihat trust kamu. Kamu akan mendapatkan kepercayaan, kamu akan mendapatkan trust dari orang-orang yang merupakan calon marketmu karena kamu jago. Kamu bisa menunjukkan skill-skillmu ya, dan orang-orang kayak, yaudahlah gue kalau belajar bola dari dia aja deh gitu. Nah itu kamu tuh. Nah, itu yang kedua. Yang pertama adalah tadi saya review. Yang pertama adalah kamu lihat market butuhnya apa. Yang kedua, kamu lihat kamu jagonya apa. Yang ketiga, kalau misalnya, aduh, saya nggak ngerti market butuhnya apa. Saya nggak ngerti gimana caranya mengadres kebutuhan market gitu ya. Lalu yang kedua, wah saya juga nggak jago apa-apa nih. Saya juga nggak ngerti saya bisanya apa. Saya kayaknya nggak punya skill yang mumpuni deh. Kayaknya saya emang orang paling flat sejagat raya gitu ya misalnya. It's okay, nggak masalah. Yang ketiga adalah sesuatu yang kamu suka. Mulai dari sana aja dulu. Saya termasuk orang yang nggak setuju dengan kejarlah passionmu, berbisnislah atau bekerjalah sesuai dengan passionmu. Saya termasuk orang yang nggak percaya. Kenapa? Karena sedot tinja itu adalah salah satu bisnis yang besar kalau ditekuni, dan saya yakin nggak ada satu orang entrepreneur pun yang ketika dia kecil dia merasa oke, panggilan hidup saya, passion saya adalah kotoran manusia. Saya yakin nggak ada gitu. Dan kebetulan ya mereka akhirnya jadi besar di bisnis sedot tinja. Kenapa ya? Karena mereka ngerti bisnisnya aja, simply kayak gitu. Saya yakin Nadiem Makarim pun pada saat bikin Gojek, dia bukan orang yang dari lahir panggilan jiwanya adalah untuk membenahi transportasi. Enggak, saya yakin enggak. Saya yakin orang-orang tuh punya mimpi dari kecil, punya impian, punya cita-cita, dan mereka juga punya sesuatu yang mereka suka, hobi-hobi mereka sendiri. Dan menurut saya nggak mesti sih bisnis itu dari sana. Tapi kalau kemudian kamu nggak ngerti cara
mengenali market, kamu nggak ngerti apa skill yang kamu benar-benar jago, ya udah mulai minim mulai aja dari apa yang kamu suka. Apapun yang kamu suka. Jadi definisi suka tuh gini loh. Orang sekarang suka masak, tapi kalau disuruh masak 24 jam sehari dan 30 hari seminggu, mungkin akan bad mood juga, akan kayak apa namanya, bete juga memasak. Tapi gimana kalau gini? Gimana kalau misalnya kamu komit karena ini kesukaanmu memasak misalnya. Kamu komit untuk memasak paling tidak kamu akan spend waktu 2 jam sehari. Yang kamu bisa pecah-pecah tuh setengah jam, kamu atur waktunya dan kamu komit memberikan dirimu waktu minimal 6 bulan. 6 bulan. Kamu akan komit memasak, di mana dari memasak ini meskipun kamu nggak jago-jago amat ya, it's okay, nggak masalah. Makanya kasih waktu 6 bulan. Paling nggak masak pertamamu dan masak di bulan ke-6 itu akan jauh lebih improve gitu ya. Akan jauh lebih jago. Nah, tapi selama 6 bulan ini kamu fokus bikin konten dari memasak. Dari konten itu kamu bisa bikin jadi buku resep, kamu bisa bikin online course memasak, kamu bisa bikin kelas online memasak, kamu bisa bikin komunitas memasak, banyak banget. Kamu bisa jualan bumbu masak, kamu bisa jualan sembako, kamu bisa jualan apapun lah, panci sekalipun. Yang penting itu adalah hobimu. Mulai dari sana aja dulu. Berikan waktu dirimu 6 bulan. Nah, sekarang gini, apa sih kesamaan dari tiga-tiganya tadi ya? Yang pertama adalah mengenali market, yang kedua adalah mengenali apa yang merupakan kelebihanmu, kekuatanmu, kejagoanmu apa, yang ketiga adalah hobimu apa. Kesamaannya apa sih? Eksekusinya adalah bagaimana kamu bisa mengumpulkan orang-orang yang kemudian menjadi potential target market, lalu kemudian kamu layani mereka, kebutuhan mereka, dan keinginan mereka lewat apapun bisnis yang mau kamu geluti. Entah dari apa yang kamu jago, atau entah dari apa yang kamu hobi, atau entah dari yang memang marketnya udah ada. Kayak gitu. Jadi dari sana, tiba-tiba sebelum kamu sadar, kamu akan udah punya bisnis. Dan bisnismu adalah sesuatu ya yang memang kamu putuskan untuk tekuni. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.